Shalom Jemaat Bina Iman Kristus Solo. Kita berjumpa lagi bersama saya Pendeta Daniel. Dan mari bersama-sama kita menyiapkan diri dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami, berkati kami dengan pimpinan Roh Kudus, agar firman Tuhan dapat kami renungkan dengan baik, juga menjadi inspirasi dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Nehemia 2 ayat 1 sampai 10. Nehemia 2 ayat 1 sampai 10. Mari bersama kita simak bacaan kita. Pada bulan Nisan, tahun ke-20 pemerintahan Raja Artahasta, ketika anggur telah tersedia, aku mengambil anggur itu dan memberikannya kepada raja. Sebelumnya aku tidak pernah kelihatan sedih di hadapan raja. Maka bertanyalah ia kepadaku, "Mengapa mukamu sedih padahal engkau tidak sakit?" "Tentulah hatimu sedih." Aku pun menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, "Hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan sedih kalau kota tempat pemakaman nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api?" Kata raja kepadaku, "Apa yang kau inginkan?" Aku lalu berdoa kepada Allah semesta langit dan jawabnya kepada raja, "Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota tempat pemakaman nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali." Lalu raja bertanya kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, "Berapa lama perjalananmu dan kapan engkau akan kembali?" Raja berkenan mengutus aku, sudah aku menetapkan waktu tertentu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, "Jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lewat sampai aku tiba di Yehuda. Juga sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang puri dekat bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami." Raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan baik Allahku melindungi aku. Aku kemudian datang kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Raja menyuruh para kepala pasukan dan tentara berkuda menyertai aku. Mendengar hal itu, Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan raja, sangat gusar karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Jemaat Tuhan, seorang bijak pernah berkata demikian, "Masalah dalam hidup tidak akan pernah bisa beres jika tidak ada yang peduli untuk mengatasinya." Renungan firman Tuhan hari ini kita menjumpai seorang tokoh bernama Nehemia. Nehemia adalah seorang pejabat tinggi di istana Raja Artahasta. Artinya adalah seorang pejabat yang sangat dekat dengan raja. Dikatakan dia sebagai penyedia anggur, itu berarti posisinya adalah satu di istana bersama dengan Raja Artahasta. Walaupun hidup nyaman, hati Nehemia gelisah ketika ia mendengar Yerusalem, tempat dia tinggal, tempat nenek moyangnya berdiam, itu rusak. Ia menangis, ia berdoa, dan kemudian berpuasa memohon hikmat dari Tuhan. Apa yang harus dilakukan itu ada di Nehemia 1 ayat 4. Doa yang tulus itu memberi keberanian bagi Nehemia, pada akhirnya minta izin dari raja agar ia bisa pergi kembali membangun tembok Yerusalem. Nah, jemaat Tuhan, di sini ternyata kita bisa melihat bahwa kepedulian itu tidak hanya muncul dari rasa dari Nehemia, tapi juga Nehemia melibatkan Tuhan dalam kehidupannya. Nehemia tidak bersandar pada dirinya sendiri ataupun pada kekuatannya sendiri. Nehemia tetap menggumuli kepeduliannya, pergumulannya dengan Tuhan. Dari sini kita belajar bagaimana Nehemia yang hidup bersandar pada Tuhan sekalipun dia punya keinginan
Nehemia melakukan dengan tuntunan Tuhan, hingga akhirnya Tuhan yang kemudian mengubah hati raja untuk mengabulkan, memberi izin bagi Nehemia. Nah, jemaat Tuhan, apakah selama ini ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati kita untuk kita kerjakan? Itu panggilan saudara, itu panggilan saya. Mungkin itu adalah dorongan kita untuk melayani di gereja, atau dorongan kita untuk memperhatikan salah satu sesama yang selama ini kita merasa kok harus menghubungi dia, kok harus peduli sama dia. Atau bahkan ada satu panggilan dalam diri Anda untuk membereskan konflik di tengah keluarga. Maka mari kita belajar dari Nehemia, bawalah kerinduan itu dalam doa. Nehemia tidak hanya berhenti pada doa. Ketika Tuhan membuka jalan melalui Raja Artasasta itu, Nehemia bertindak dengan keberanian. Tapi ia sadar bahwa keberaniannya berasal dari sikap hidup yang mengandalkan Tuhan, yang menyertai setiap langkah hidupnya. Maka Tuhan yang sama juga akan menyertai langkah kita semua. Saat kita mau sungguh-sungguh mengumuli dan mau bergerak dari apa yang Tuhan taruh di hati kita, panggilan di hati kita, di hidup kita, untuk membereskan sesuatu yang perlu dibereskan. Maka hari ini, mari kita renungkan kembali panggilan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan minta kekuatan, serta keberanian untuk bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang memimpin Nehemia adalah Tuhan yang sama, yang akan memimpin saudara dan saya di hari ini dan seterusnya. Percayalah bahwa Dia akan menyertai setiap langkah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menolong kami untuk kembali melihat apa yang menjadi panggilan dalam hidup kami. Engkau adalah Allah yang mendengar dan menyertai langkah anak-anak-Mu. Maka ajar kami Tuhan untuk senantiasa membawa setiap rencana kami kepada Tuhan, dan berikanlah kami keberanian untuk bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan yang tolong kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita.